Salam Jemaat Tuhan dimanapun Anda berada. Selamat bergabung kembali bersama kami di channel YouTube GBT Home Gedung Gebang. Kembali di sini bersama saya Theo. Sebelum acara ibadah dimulai, saya ingin menyampaikan beberapa hal seputar kegiatan gereja kami. Berhubung COVID-19 varian baru Omicron terus meningkat, ibadah onsite di gereja kami diadakan 2 kali sesi. Sesi pertama pukul setengah 7 pagi, sesi kedua pukul setengah 9 pagi dengan menerapkan protokol kesehatan. Untuk ibadah online, Bapak Ibu Saudara sekalian tetap bisa menyaksikan di channel YouTube kami setiap hari Minggu mulai pukul 7 pagi. Nah, kami juga terus menghimbau kepada Bapak Ibu Saudara sekalian dimanapun Anda berada untuk tidak jemu-jemu mematuhi protokol kesehatan. Selanjutnya kami mengucapkan selamat beribadah, tetap semangat, jaga kesehatan dan jangan lupa untuk selalu bersuka cita. Karena hati yang gembira adalah obat. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kalau saat-saat ini kita sedang menghadapi kenaikan lagi tingkat COVID, marilah kita mau tetap berharap kepada Tuhan. Kita mau tetap menaruh percaya kita kepada Tuhan. Mari bawa segala kekhawatiran, ketakutan kita hanya kepada Tuhan. Haleluya. Mari kita mau sama-sama katakan, Tuhan, Kau yang menjadi pengharapan dan kepercayaan di dalam hidup kami. Haleluya. Tuhan, Kaulah pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku, Engkau yang selalu ku
Jika saat-saat ini Tuhan ada di antara kami yang merasa mulai khawatir kembali karena melihat keadaan yang tidak baik yang kembali bergejolak Tuhan, biarlah kami menetapkan hati kami untuk membawa segala perkara kami, segala ketakutan, segala kekhawatiran kami Tuhan hanya kepadamu. Kami percaya bahwa bagimu tidak ada yang mustahil dan tidak ada yang tidak mungkin. Haleluya. Pembela
Engkau Tuhan yang berjanji buat kami. Kami percaya Engkau pasti menepatinya Tuhan. Orang-orang yang berharap kepadamu tidak akan pernah Engkau kecewakan Tuhan. Orang-orang yang mencari wajah-Mu, Engkau tidak akan bersembunyi Tuhan dari pribadi. Engkau yang terulur tangan-Mu untuk menolong kami. Engkau yang mengulurkan tangan-Mu Tuhan, buat kami yang berharap kepada-Mu. Haleluya. Kalau Engkau yang membuka pintu, takkan ada seorang pun yang dapat menutupnya Tuhan. Bila Kau yang membuka pintu, tiada satu pun dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Bila Kau yang membuka pintu, tiada satu pun dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Tiada yang dapat merendahkanku. Tiada yang dapat merendahkanku. Syukur Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur karena kami punya Allah yang baik, yang memperhatikan kami, yang peduli akan hidup kami, yang tidak pernah meninggalkan kami sendiri Tuhan. Kebenaran-Mu, firman-Mu terus menerangi hati dan pikiran kami, untuk kami terus melihat sinar kemuliaan-Mu yang terus menuntun, memimpin, menerangi hidup kami Bapa. Siapkan hati kami untuk kami menerima kebenaran firman-Mu, biar iman kami terus ditambahkan Tuhan. Pengertian kami akan pribadi-Mu semakin ditambahkan, kami boleh semakin mengenal Engkau lebih lagi. Terima kasih Bapa, kami buka hati kami, pikiran kami, dan seluruh kehidupan kami untuk kebenaran firman-Mu Tuhan. Berkati kami, berkati hamba-Mu, nama-Mu dipermuliakan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memberikan ucapan syukur kami. Haleluya. Amin. Shalom, selamat bertemu kembali dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Oleh kemurahan Tuhan, kita dapat bertemu lagi. Malam ini, saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul Tuntunan Tuhan. Ya, baik, kita akan baca Keluaran pasal 3, 17. Keluaran pasal 3
ayat yang ke-17. Saya akan bacakan, demikian firman Tuhan. Jadi aku telah berfirman, aku akan menuntun kamu keluar dari kesengsaraan di Mesir, menuju ke negeri orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus, ke suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Amin. Kita tahu Tuhan bertanggung jawab atas umatnya. Tuhan tidak hanya melepaskan, membebaskan orang Israel ada di Mesir, tekanan-tekanan, penindasan, kesengsaraan yang dialami saja. Melainkan Tuhan juga akan menuntun, ayat ini jelas. Aku akan menuntun kamu keluar dari negeri, dari kesengsaraan di Mesir. Nuntun. Tidak hanya lepas, tapi dia nuntun. Kalau dilepas saja, maka umat Israel dia berjalan tidak satu tujuan saja, banyak tujuan. Dan tentunya umat Israel akan tersesat. Nah ini, tuntunan Tuhan sangat kita butuhkan juga dalam kehidupan kita sama kita hidup di dunia ini. Tanpa tuntunan Tuhan, kita akan tersesat. Ya, kita sangat membutuhkan penyertaan Tuhan. Ya, nah ini tidak bisa jalan sendiri, semaunya. Ya, seperti kita lihat ini. Orang Israel dituntun oleh Tuhan. Ya, puji Tuhan. Nah, Tuhan menuntun umat Israel ini kemana? Ya, nah kalau kita baca tadi, dikatakan ke suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Bukan berarti susu warna putih itu banyak di negeri Kanaan atau madu, bukan. Tapi ini menunjukkan ke suatu tempat yang subur, yang kaya, ya. Tidak sama dengan Mesir. Dikatakan sini berlimpah-limpah susu dan madunya. Setiap orang tentunya ingin mengalami berlimpah-limpah berkat Tuhan ke tanah yang subur. Nah ini Tuhan menuntun umat Israel ke sana. Yang penting umat Israel menurut, berjalan bersama dengan Tuhan, tidak boleh semaunya sendiri. Ya. Waktu itu Musa menuntun umat Israel ke jalan yang dekat, potong kompas, ya, melewati negeri, ya Kanaan, dekat sekali. Tapi Tuhan tidak mau, suruh kembali. Dikata sama Musa, Musa balik, ganti yang Tuhan yang mimpin. Kalau manusia mimpin, memang dia pimpin ke tempat yang dekat perjalanan. Tapi ini Tuhan yang mimpin, ya setelah itu Musa mimpin, sekarang sama Tuhan diambil alih. Jadi Tuhan yang mimpin. Nah Tuhan mimpin ini dilewatkan padang gurun. Nah ini, ya. Jadi kita tahu bahwa Tuhan memimpin bangsa Israel ke negeri Kanaan yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Nah ini, ya. Dan kita akan melihat
Tuhan mimpin dengan apa? Ya. Kita baca pasal 13 ayat 21 di sini ya. Keluaran pasal 13 ya. Ini tadi ayat yang ketiga. Ini kita baca pasal yang ke-13 ya. Ayat 21 kita akan lihat 21. Demikian bunyi firman Tuhan. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun. Nah, dengan tiang awan. Untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Wah, luar biasa. Kita tahu kalau ada orang di padang gurun itu tidak akan kuat berjalan jauh. Kalau siang panas terik, bisa menyedot cairan yang ada dalam tubuh manusia. Dan manusia bisa pingsan, bisa mati di padang gurun. Panas terik. Kalau malam, itu kedinginan manusia. Dingin luar biasa. Juga tidak akan dapat terus berjalan kalau ya mengalami kedinginan manusia itu. Nah itu Tuhan menuntun bangsa Israel dengan tiang awan dan tiang api. Tiang awan itu kita dapat mengerti seperti kabut, seperti mendung, ya kalau mau hujan itu, ya jadi nutupi langit sehingga matahari tidak dapat menembus ke bawah. Kalau ditutupi dengan kabut, dengan mendung yang ada itu. Nah ini, jadi Tuhan memimpin bangsa Israel dengan tiang awan, dengan mendung, ya, dengan kabut yang ada, sehingga bangsa Israel dapat berjalan di siang hari. Kalau kita tahu panas terik di padang gurun itu bisa sampai 40 lebih, bisa sampai 50 derajat. Ya, panasnya, teriknya, manusia tidak dapat tahan berjalan di padang gurun itu. Itu Tuhan menuntun bangsa Israel lewat tiang awan ada di atas bangsa Israel. Jadi tiang awan ini memimpin, menuntun bangsa Israel. Kalau tiang awan ini berhenti, bangsa Israel juga harus berhenti. Kalau mereka terus berjalan, dia akan pingsan, dia akan mati di tengah jalan. Jadi kalau tiang awan ini berhenti, bangsa Israel di bawahnya itu juga ikut berhenti. Kalau tiang awan ini berjalan, maka bangsa Israel juga harus berjalan mengikuti tiang awan. Ya, wah ini luar biasa. Kalau malam demikian juga dengan tiang api, butuh pemanasan, ya, butuh penerang. Tiang api itu dapat menerangi, dapat menghangati tubuh bangsa Israel dalam perjalanan, supaya tidak pingsan, tidak sakit, tidak binasa di tengah jalan. Nah, ini dijelaskan tadi, tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Wah, luar biasa. Dapat berjalan siang dan malam. Kalau ada tiang awan dan tiang api dalam perjalanan itu, dapat terus berjalan siang dan malam. Bahkan orang berjalan tidak akan capek. Walaupun jarak jauh, karena ya ada tiang awan di atasnya. Jadi bangsa Israel tetap terus berjalan, ya, sesuai dengan komando Tuhan. Kalau tiang awan berhenti,
bahasa Israel akan berhenti. Kalau tiang awan berjalan, ya, maka bahasa Israel yang dibawanya juga pun akan berjalan. Tidak boleh tetap tinggal. Dia akan kepanasan, ya, harus tetap terus berjalan sesuai dengan tuntunan kepada tiang awan itu. Puji Tuhan, ya. Nah, tadi jelas. Jadi tiang awan ini perlu dalam perjalanan. Kalau kita baca Keluaran pasal 14, 19 dan 20, ya. Keluaran pasal 14 di sini ayat 19 dan 20 ini kita dapat tahu. Kemudian bergeraklah malaikat Allah yang tadinya berjalan di depan tentara Israel, lalu berjalan di belakang mereka, dan tiang awan itu bergerak dari depan mereka, lalu berdiri di belakang mereka. Nah, kita tahu di sini perjalanan bangsa Israel oleh tentara Mesir tidak dibiarkan lolos begitu saja. Tapi oleh bangsa Mesir, tentaranya itu memakai kereta dan senjata, alat peperangan pada waktu itu, ya, tidak dibiarkan terus berjalan seenaknya. Oleh tentara Mesir, orang Israel ini dikejar dengan kuda kereta yang sudah ada, yang sudah disetel, ya, demikian rupa jalan bisa cepat sekali. Nah, itu Tuhan tahu, ya, apa yang akan terjadi dengan orang Israel dalam perjalanan itu, ya. Jadi tiang awan tadinya di depan pindah ke belakang. Bukan berarti bangsa Israel kepanasan, pindah di belakang. Nah, dan ini bergunanya itu untuk menghalangi bangsa Mesir yang mengejar orang Israel agar orang Israel selamat tidak terbunuh di situ, ya. Nah, dan kita lihat di sini perlindungan Tuhan bagi orang Israel dalam perjalanan di padang gurun. Dalam ayat 20 dijelaskan, demikianlah tiang itu berdiri di antara tentara orang Mesir dan tentara orang Israel. Dan oleh karena awan itu menimbulkan kegelapan, maka malam itu lewat, sehingga yang satu tidak dapat mendekati yang lain semalam-malaman itu. Jadi tiang awan yang tadi ada di depan pindah ke belakang untuk melindungi, ya, untuk melindungi umat Israel, sehingga saat itu juga gelap, sehingga bangsa Mesir tidak dapat menyusul karena kegelapan yang menghalangi. Nah, orang Israel itu tetap dapat berjalan. Nah, ini jadi perlindungan Tuhan. Jadi Tuhan menuntun itu untuk melindungi umat Israel dalam perjalanan. Sebab dalam perjalanan itu banyak bahaya, banyak rintangan, ya, yang dapat menghalangi perjalanan bangsa Israel. Nah, demikian juga kita sekalian, tuntunan Tuhan kita butuhkan supaya Tuhan melindungi perjalanan kita, sama kita hidup di dalam dunia ini. Dalam dunia ini banyak halangan rintangan, banyak sakit penyakit. Kita dengar berita di televisi, Omikron, ya, merajalela di mana-mana, sampai Jawa dan Bali kena PPKM, ya. Nah, ini, nah kita perlu sadar bahwa di dalam dunia ini kita hidup banyak
sakit penyakit, banyak rintangan, banyak bahaya ya yang mengancam setiap manusia. Nah, kita membutuhkan tuntunan Tuhan ya untuk melindungi kita secara pribadi, melindungi rumah tangga kita, suami kita, istri kita, anak-anak kita, cucu kita, semuanya. Nah, ini kita membutuhkan Tuhan. Kita tidak dapat berjalan dengan kekuatan kita manusia. Manusia kekuatannya seberapa? Ada orang hari ini kuat sehat sampai hari ini. Tapi untuk masa yang akan datang, kita akan lihat dia akan jatuh sakit. Banyak orang saya ketahui saat mudanya kuat sehat, tidak pernah sakit. Pada masa umur 50 tahun, banyak terserang sakit penyakit. Ya, dan kita lihat tidak tentu manusia itu dapat tetap kuat dan sehat. Ya, puji Tuhan. Jadi tuntunan Tuhan itu untuk melindungi. Yang kedua, di sini Tuhan membuka jalan. Tuntunan Tuhan ini untuk membuka jalan bagi bangsa Israel. Pada saat itu bangsa Israel tetap berjalan. Orang Mesir dia berhenti karena adanya gelap di dalam perjalanan, ya ditutupi oleh tiang awan, tidak dapat berjalan. Bangsa Israel berjalan terus sehingga sampai di Laut Kolsom. Nah, di situ bangsa Israel tidak dapat menyeberang. Musa diberitahu oleh Tuhan untuk memakai tongkatnya memukul Laut Kolsom agar laut itu terbelah jadi dua. Agar laut itu jadi jalanan sehingga bangsa Israel tidak terhalang, dapat terus berjalan. Nah, ini kita baca Keluaran 14, 21, 22, sini ini dikatakan demikian. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering, maka terbelahlah air itu. Demikian orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering, sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Wah, luar biasa. Ya, kita lihat Tuhan membuka jalan. Laut terbelah jadi dua. Manusia tidak dapat berbuat demikian tanpa Tuhan. Ya. Nah, setelah Tuhan membelah laut jadi dua, bangsa Israel dapat berjalan di situ, maka bangsa Israel berjalan. Ya, wah luar biasa. Nah, kita sangat membutuhkan tuntunan Tuhan. Kalau kita dituntun Tuhan, tidak ada jalan yang buntu. Bagi manusia buntu, tapi bagi Tuhan bisa untuk dibukakan jalan. Mungkin itu dalam pekerjaan, dalam bidang studi, kesehatan, ya. Seolah-olah bagi manusia, waduh, ini sakit berat, tidak bisa ditangani oleh manusia. Tuhan bisa. Saya mengalami 2 kali sakit yang berat sekali. Ginjal bocor, juga darah putih naik. Ya, bagi manusia memang tidak ada harapan untuk dapat hidup. Sudah disuruh bawa ke Surabaya, Banyuwangi tidak dapat menangani penyakit saya. Dokternya mengatakan nanti cuci darah 2 kali baru dapat sembuh. Tapi bagi Tuhan dibukakan jalan. Dalam perjalanan saya mengeluarkan cairan lewat kencing. Di Banyuwangi, di rumah sakit, timbangan tidak turun badannya, tambah naik. Dokternya bingung. Akhirnya saya disuruh ke Surabaya. Dalam perjalanan saya kencing-kencing, banyak kencingnya. Sampai di apartemen Surabaya, saya juga kencing banyak. Masuk di
ruangan apartemen, juga saya langsung ke kamar mandi, kencing lagi. Pada waktu saya diperiksa oleh Profesor Dr. Joko, ahli ginjal, suruh lab, saya lab kencing, lab semuanya. Setelah itu hasilnya dibaca, dikatakan ya Pak Simon tidak jadi cuci, ya hasilnya itu 20, ya. Kalau 17 itu diambang cuci darah, ya. 15 sudah pasti cuci darah, 20 pulangnya hanya dibawahi obat, vitamin, dan suntik, ya, suntik HB, suntik didimer juga, ya. Dan sekarang hasilnya sehat kuat. Nah ini Tuhan yang buka jalan. Seperti tadi bahasa Israel melalui jalan buntu. Bagi manusia tidak bisa membelah laut, tapi Tuhan bisa, ya. Tuhan bisa membelah laut, ya, sehingga bahasa Israel berjalan sampai ke seberang, ya. Puji Tuhan. Lalu kita lihat yang ketiga, Tuhan mengacaukan orang Mesir. Pada saat orang Mesir melihat bahasa Israel dapat berjalan di tengah-tengah laut, ya, maka orang Mesir menyusul dengan keretanya yang canggih. Tapi oleh Tuhan, ayat 24-25, dikacaukan kereta kudanya yang sudah disiapkan demikian canggih, sehingga jalannya tidak dapat berjalan dengan lancar. Lalu orang Mesir, tentara Mesir ini nyusul orang Israel di tengah laut. Lalu oleh Tuhan ditutup laut itu. Maka banyak yang mati orang Mesir di tengah laut karena air kembali oleh Tuhan ditutup. Sehingga tidak lagi menjadi jalan, ya, untuk berjalan. Banyak yang mati saat itu. Dan orang Mesir mengakui bahwa Tuhan yang melindungi orang Israel, ya. Nah ini kita sangat membutuhkan Tuhan dalam kehidupan kita ini. Dan kita lihat sini yang terakhir ayat 30 pasal 14, Tuhan menyelamatkan orang Israel. Tadi saya katakan Tuhan nutup laut. Banyak orang Mesir meninggal, orang Israel selamat. Ya, sudah sampai di seberang itu, ya, menyelamatkan orang Israel. Nah, kita lihat kalau Tuhan menuntun kita, kita mengalami keselamatan. Keselamatan yang Tuhan berikan buat kita sekalian. Selamat selama kita dalam dunia, dan selamat untuk masa-masa yang akan datang. Ya. Kita tidak hanya membutuhkan keselamatan pada masa yang akan datang. Masa kita dalam dunia ini, kita selamat dari bahaya, dari malapetaka, dari sakit penyakit yang ada dalam dunia ini. Nah, lalu dalam ayat 31 kita baca di sini, ya. Ayat 31, ketika dilihat oleh orang Israel betapa besarnya perbuatan yang dilakukan Tuhan terhadap orang Mesir, maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan. Dan mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa hambanya. Apa yang dilakukan oleh Tuhan terhadap orang Israel dalam perjalanannya, mulai dari Mesir sampai ke laut Kolsom menyeberang itu, maka dikatakan sini, maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan. Nah, kalau kita mengalami pertolongan Tuhan, tuntunan Tuhan yang kita alami selama kita hidup dalam dunia ini, maka dikatakan sini, kita takut kepada Tuhan. Takut kepada Tuhan bukan seperti takut kepada binatang buas,
kepada singa. Kalau orang takut sama singa, dia akan lari, tunggang langgang. Tapi kalau kita takut kepada Tuhan, maka kita dekat dengan Tuhan. Kita beribadah kepada Tuhan. Kita menuruti perkataan Tuhan. Dan dikatakan lagi juga, dan mereka percaya kepada Tuhan. Nah, iman kita jangan sampai luntur dengan masalah persoalan yang kita hadapi selama kita hidup dalam dunia ini. Kita percaya pada Tuhan. Semakin hari, tambah bulan, tambah hari, tambah bulan, tambah tahun, kita tingkatkan iman, kepercayaan kita pada Tuhan. Kita percaya apa yang Tuhan katakan lewat firman-Nya. Firman Tuhan itu ya dan amin. Tidak pernah bohong. Ya dan amin. Kita pegang perkataan Tuhan. Dan kita pegang percaya dan perkataan banyak orang menghadapi masalah-masalah, persoalan, sakit penyakit. Kita percaya pada Tuhan. Maka kita dapat mengalami pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, Tuhan berkati kita sekalian. Ada nyanyian mengatakan judulnya Tiang Awan, Tiang Api. Saya akan nyanyikan. Sungguh ku rasakan kekuatan-Mu ya Allah, dalam hidupku Kau nyatakan kuasa, bagai tiang awan siang hari, tiang api di malam hari. Pimpin langkahku, pimpin jalanku, berilah jawaban dalam persoalan. Firman-Mu sungguh ajaib. Biarlah nyanyian ini menjadi berkat buat kita sekalian. Kita akan tundukkan kepala kita datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu memberikan petunjuk bagi kami sekalian. Dalam perjalanan kami, sama kami dalam dunia ini. Tanpa bimbingan-Mu Tuhan, kami tidak dapat apa-apa. Itu ajari kami semua yang sudah mendengarkan firman-Mu, kami nurut perkataan Tuhan, pimpinan Tuhan buat kami sekalian. Berkati kami semuanya yang sudah mendengarkan firman-Mu. Berkati rumah tangga kami, berkati kesehatan kami, Engkau berkati usaha pekerjaan kami, Engkau berkati anak cucu kami pada masa-masa yang datang. Berkati pelayanan kami, kehidupan rohani kami, semua bertambah-tambah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, kami bersyukur, terima kasih buat firman-Mu yang kami sudah sampaikan bersama-sama. Agar firman-Mu jadi berkat buat kami sekalian, menguatkan kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin.